Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Tidak lagi kita akan berbakti melalui perbaktian acara sekolah Sabat pada saat ini. Kami menyapa untuk seluruh anggota jemaat yang mengikuti ibadah lewat Zoom maupun ada beberapa anggota jemaat yang datang secara langsung. Selamat hari Sabat, selamat mengikuti ibadah sekolah Sabat, dan kiranya berkat Tuhan sepanjang Sabat ini boleh menjadi bagian kita semua. Baik, pada saat ini saya akan membacakan susunan acara sekolah Sabat yang akan mengambil bagian. Yang pertama memimpin acara adalah saya sendiri, Pendeta Muda Anwar Orang, dan nanti yang akan membawakan doa buka sebentar adalah Saudara Reis Lego, dan kita akan menyanyi lagu buka di dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Kemudian kita akan mengikuti berita mision yang akan disampaikan oleh Bapak Adil Sakun. Kemudian kita akan mendengarkan lagu pujian untuk pemulihan bagi nama Tuhan dari PA Jemaat Cihamplas. Dan kemudian kita akan masuk di breakout room untuk diskusi sekolah Sabat. Setelah itu kita akan mengikuti pelayanan perorangan dari UKSS Cihamplas yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Sony Lena. Dan kita selanjutnya akan mengikuti lagu tutup sekolah Sabat, lagu Sion 431, Ya Yesusku Berjanji, dan nanti diikuti dengan doa tutup. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing mengundang kuasa Roh Kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengikuti lagu buka dari lagu Sion edisi lengkap nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Lagu Sion nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Kita akan mengikuti ayat hafalan dan diikuti dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudara Reis Lego. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bacaan hafalan kita pada pagi Sabat di sisi ini terdapat di dalam Perjanjian 24 ayat 1 yang berbunyi, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami datang ke hadirat Tuhan memuji dan memuliakan nama Yesus, berkat Sabat dan berkat berikan masing-masing kami. Pada pagi Sabat yang suci ini kami tadi dikumpulkan untuk berbakti serta memuji Engkau Tuhan yang di Zoom meeting ini. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat hadir dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir dengan segala hati. Kami akan menyerahkan diskusi kami ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat memimpin agar apa yang kami diskusikan itu dapat menguatkan iman percaya kami di kita. Kami serahkan sekali lagi seluruh rangkaian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kehidupan kami, sempurnakanlah doa kami yang kurang. Apa yang akan dosa kami lakukan, maka masalah Yesus yang darah Tuhan dan juru selamat kami hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan mengikuti berita mision yang akan dibawakan oleh Bapak
Adi Sakti. Selamat bergabung bersama dengan kami Jemaat Ciamplas. Pada sahabat hari ini, sahabat yang ke-8 tanggal 21 Mei, saya akan membacakan cerita mision yang berjudul Pengharapan di Tengah Pandemi. Cerita ini diceritakan oleh saudari Antonia, datang daripada di negara Angola. COVID-19 telah mengubah hidup saya. Saya selalu percaya kepada Tuhan, dan sejak masih muda, saya selalu berdoa bagi Tuhan agar supaya nanti kelak ketika saya menikah, saya akan mendapatkan suami yang takut akan Tuhan dan akan bergereja bersama dengan saya nanti. Dan Tuhan menjawab doa saya. Saya mendapatkan seorang yang sangat mengasihi, dan akhirnya Tuhan memberikan kepada saya seorang suami yang sangat mengasihi saya. Namun sebagai seorang anak, saya pergi ke gereja yang selalu ditemani oleh orang tua saya. Dan saya selalu pergi ke gereja di mana orang tua saya bergereja. Tetapi sepertinya beberapa tahun kemudian ada yang kurang di dalam gereja yang saya pergi. Dan setelah 4 tahun kemudian, karena saya menyadari ada yang kurang di dalam gereja tersebut, akhirnya saya pindah ke gereja yang lain. Beberapa tahun kemudian juga saya mendapatkan gereja itu ada yang kurang juga. Sehingga akhirnya pada kali yang ketiga saya pindah ke gereja yang lain juga, yaitu gereja Hari Sabat. Satu kali saya, karena pandemi, saya tidak bisa ke gereja. Saya hanya melihat khotbah-khotbah daripada YouTube. Dan akhirnya saya mencari cara menemukan acara yang diprogramkan oleh Hope Channel. Di situ menceritakan bagaimana pentingnya pemeliharaan hari Sabat dan dengan diskusi. Lalu secara tidak sadar ada seorang pendeta yang bertanya, apakah kamu mau mengikuti manusia, mengikuti ajaran manusia, ataukah mengikuti ajaran Tuhan? Saya langsung menetapkan, saya akan mengikuti ajaran Tuhan. Walaupun saya sudah mengenal akan gereja Advent, tapi saya belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena saya masih mencari-cari di mana gereja yang benar. Namun akhirnya ketika pertanyaan yang begitu mendalam, pertanyaan yang begitu menentukan hidup dan kepercayaan saya, ketika pendeta itu menyatakan, mana yang kamu harus pilih? Akhirnya saya berjanji, saya harus pilih untuk mengikuti akan Tuhan, tetapi bukan untuk mengikuti manusia. Dan sejak saat itu, saya selalu meneliti dan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat yang sama, saya ingat, dulu saya ada seorang pembantu yang bekerja di rumah saya. Dia bekerja mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Lalu saya secara tidak sadar, jangan-jangan dia adalah seorang Advent. Lalu saya bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak bekerja pada setiap hari Sabat? Lalu pembantu ini mengatakan, oh, saya tidak bekerja pada hari Sabat karena saya harus pergi ke gereja. Mulai saat itu, iman saya mulai bertumbuh. Dan akhirnya saya menyadari bahwa hari Sabat adalah hari yang Tuhan telah berikan bagi manusia untuk dipelihara dan disucikan. Sejak saat itu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Walaupun sebelumnya saya sudah mengetahui akan gereja Advent. Pada saat itu pemberlakuan pembatasan karena pandemi sudah mulai longgar, maka saya harus pergi ke gereja lagi. Sementara itu saya ingin tahu lebih banyak tentang hari Sabat, walaupun saya sudah mengetahui. Saat ini saya adalah manusia baru yang sudah dipenuhi dengan perubahan yang terus menerus. Saya tahu Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Saya tahu Dia sedang mengubah karakter saya. Dan bergabunglah dengan saya dalam doa agar supaya suami saya juga akan bergabung bersama dengan saya. Karena suami saya sampai saat ini dia belum menerima Yesus sebagai juru selamat.
Itulah sebabnya, sebagai seorang yang baru bertumbuh dalam Tuhan, doakan saya, doakan kami agar supaya saya bersama dengan suami juga akan bergereja, berbakti bersama, pergi ke gereja bersama sebagai suami istri yang takut akan Tuhan. Sebagian persembahan sahabat ke-13 untuk Triwalin ini akan dikirimkan di Angola untuk membangun sekolah-sekolah Advent, membangun gereja-gereja Advent, dan juga pusat-pusat konseling kekerasan rumah tangga di kota Lombe, serta asrama pria di Universitas Advent Angola di kota Kumbau. Persiapkanlah persembahan kelimpahan sahabat 13 nanti agar semakin banyak umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atas nama Antonia da Concelia Miguel dari Angola, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan segera masuk di breakout room masing-masing, di kelompok UKSS masing-masing. Kita akan berdiskusi sekolah sahabat di KSS kita masing-masing. Sekolah sahabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat, Yesus segera datang. Selamat berdiskusi.